بلساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآل. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para tokoh masyarakat, wabil khusus para asatid, para alim ulama, khususan Ustaz Jilani, Ustaz Iwan, Ustaz Zainal, dan juga Ustaz Mamak, serta keluarga besar daripada almarhum Bapak Misan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat. Amin. Panjang umur bi taatillahi wa taati rasulih. Kemarin ada dikabarin sama Ustaz Jai, diundang sama Ustaz Mamak untuk hadir hall orang tuanya almarhum Bapak Misan. Alhamdulillah ya bisa hadir dengan berkat takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bisa memenuhi undangan hak daripada ya min hakil muslim idza da'ahu fa'ajibhu. Kata Nabi, di antara haknya orang muslim kalau diundang kita datang. Walaupun situasi pandemi kayak gini, insya Allah berkat salawat sama Nabi SAW, ya insya Allah juga kita dikasih keselamatan, sehat walafiat. Dan mudah-mudahan yang kita baca tadi ya, tahlil, ya, maulid yang kita hadiahkan untuk keluarga kita, wabil khusus almarhum Bapak Misan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab diampuni segala kesalahan-kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin. Hadirin rahimakumullah. Nabi SAW beliau pernah memberikan gambaran kepada kita tentang orang yang sudah meninggal dunia di alam kuburnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, riwayat sahabat Abdullah bin Abbas. Kata Nabi apa? Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwith. Orang yang meninggal dunia di alam kuburnya itu, kata Nabi, ibarat orang yang mau tenggelam butuh pertolongan. Orang mau tenggelam nih, itu sangat-sangat butuh pertolongan. Begitu juga orang yang meninggal dunia, kata Nabi, dia butuh pertolongan doa dari orang-orang yang masih hidup. Yantadiru da'watan talhaquhu min abin au ummin au akhin au qarib au sadiq. Keluarga kita yang meninggal itu nungguin doa dari kita yang masih hidup, dari keluarganya yang masih hidup, dari orang tua atau kawan, saudara. Fa idza lahiqathu kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma biha. Kalau dapat kiriman doa, kata Nabi, itu orang yang di alam kubur girangnya bukan main, lebih girang dari orang yang dikasih dunia dan seisinya. Ini gambaran dari Nabi SAW. Wa anna hadiyatal ahya'i lil amwat al-istighfar lahum. Dan hadiahnya kita buat orang yang udah meninggal dunia, kata Nabi, dengan banyak-banyak baca istighfar. Banyak para ulama yang menulis ya, tentang keadaan orang-orang yang meninggal di alam kuburnya. Ada Imam Asyuti di dalam kitabnya Syarh Sudur fi Ahwalil Mauta wal Qubur, dan juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ar-Ruhnya. Panjang lebar mereka menyingkap rahasia ya, roh yang ada di alam kubur. Saya teringat satu kisah. Ada seorang ulama, dia penasaran, kalau kita baca doa ini sampai apa enggak sih sama keluarga kita yang meninggal di alam kubur. Akhirnya dia doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala dikasih petunjuk, dikasih gambaran ya, bagaimana keadaan orang-orang yang meninggal di alam barzakh.
Setelah sekian lama ia berdoa, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham melalui mimpi. Ini ulama tadi, orang soleh tadi, mimpi ngelihat orang-orang yang meninggal ya di alam barzakh, ya, orang-orang yang dikuburkan dekat kuburan rumahnya. Dia lihat ya mereka di alam barzakh itu. Ulama ini ngelihat banyak orang pada kumpul putih-putih, pakai pakaian putih-putih, lagi kayak berebutan sesuatu. Tapi ada satu perempuan, dia nggak ikut berebutan, duduk santai begitu. Akhirnya ulama tadi ini ya di dalam mimpinya bertanya kepada perempuan tersebut, dikasih gambaran di alam barzakh. Bu, itu orang-orang lagi pada ngapain? Orang-orang yang meninggal. Katanya ibu, mereka lagi berebutan pahala ya istighfar yang dikirimkan kepada orang-orang yang masih hidup. Ketika kita baca Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, nyampe. Nah, mereka berebutan tuh. Akhirnya ulama bilang, lah ibu kagak ikut berebutan, santai duduk tenang begitu. Katanya ibu apa? Ini ada ibrah. Ibu bilang, saya alhamdulillah waktu saya hidup, saya didik, saya punya anak sampai dia hafal Quran. Nah, dia setiap hari ya sering baca Quran dan dihadiahkan pahalanya kepada saya. Anak saya tukang daging di pasar, namanya si Fulan. Besok Tuhan kalau nggak percaya ya, pergi ke pasar coba lihat. Akhirnya dia ulama keesokan harinya bangun, begitu bangun benar ya, dia pergi ke pasar, dia lihat mana tukang daging ya. Ada satu anak muda lagi nyincang daging, mulutnya komat kamit. Akhirnya katanya ulama, lagi baca Quran ya. Kaget ya anak muda. Si ulama bilang, semalam alhamdulillah saya mimpi berjumpa dengan ibumu dan dia girang ya, dengan pahala Quran yang engkau biasa baca buat dia. Beruntung ya orang tua ya, punya anak hafal Quran lagi. Minimal dia bisa ngaji aja udah alhamdulillah. Zaman sekarang ya anak kita bisa ngaji aja udah alhamdulillah. Setelah beberapa hari kemudian, yang unik apa? Ini ulama mimpi lagi melihat orang-orang yang di alam kubur, yang dikuburkan dekat rumahnya dia. Dia lihat itu ibu-ibu yang tadinya duduk anteng ikut berebutan. Ini ulama pun heran kan, lah bu sekarang kok ikut berebutan? Kata dia, anak saya yang hafal Quran sudah meninggal dunia, jadi nggak ada lagi yang ngirimin buat, dan saya masih butuh tambahan pahala, maka ikut berebutan dengan kaum muslimin yang lain. Dan juga Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam hadisnya sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Al-Qirtas di Syarh Ratibil Aqtas, kata Nabi, ada seorang laki-laki nanti ketika di padang mahsyar Allah perlihatkan kepada dia ya, Allah berikan kepada dia derajat yang tinggi. Sampai ini orang bingung, heran. Kayaknya perasaan waktu di dunia amalannya kagak banyak dah. Meninggalnya masih muda, amalannya kagak banyak. Sampai dia bilang sama malaikat, ini kagak keliru nih, Anda dapat segini, luar biasa nih derajat yang tinggi. Dari mana Anda dapat ini? Malaikat pun balik tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mana? Katanya, kok dapat pahala yang begitu gede, yang begitu derajat yang begitu tinggi. Kata Allah bilang, istighfari waladika. Memang betul dia waktu muda ya, dia meninggal muda dan amalannya gak banyak ketika itu. Tapi berkat anaknya yang soleh,
Dia meninggalkan seorang anak yang soleh yang tiap harinya baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tiap hari itu anak baca, karena berkat istighfarnya si anak kepada orang tuanya, maka Allah berikan derajat yang tinggi. Ini menunjukkan ada riwayat-riwayat semacam ini. Kita biarpun bapak-bapak kan juga dulunya anak-anak ya, sampai sekarang juga ada. Seorang anak, baktinya seorang anak nggak putus dengan meninggalnya orang tuanya. Dia masih bisa terus bakti sama orang tuanya dengan apa? Dengan banyak-banyak istighfar, memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya. Mudah-mudahan yang kita baca ya, tadi itu sampai ya, Amin. merupakan hadiah buat almarhum Bapak Misan dan juga keluarga kita yang telah meninggal dunia. Ya nggak usah lama-lama ya, pandemi. Ya, insya Allah ya kumpulnya kita ya bacaan salawat yang kita baca tadi ya menyebabkan ditolaknya kita dari segala macam bala dan musibah. Ya. Kita sekarang zaman was-was nih Pak, mau salaman aja ke dia. Tapi insya Allah ya berkat salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita semuanya dihindari dari segala macam musibah wal wabah wal bala. Adanya bala, adanya wabah ini sebenarnya jadi introspeksi buat kita. Kata ulama, kita kathural wabah yadullu ala anna zina qad fasha. Kata ulama, banyaknya wabah, banyaknya penyakit yang begitu meluas melata ya. Merata semuanya sedunia ya. Itu kata ulama, adanya wabah semacam ini menunjukkan apa? Bisa jadi karena banyaknya dosa, khususnya perzinahan yang terjadi di mana-mana. Ya. Jadi nggak ada lain bagi kita kecuali banyak-banyak istighfar. Wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah nggak bakal nimpakan musibah bala ya, kalau kita senantiasa masih banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan yang sudah kita ini ada manfaatnya buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.